dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Inilah sejarah singkat Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 kabupaten. Penyebutan nama Bojonegoro tentu memiliki asal-usul dan sejarah. Kabupaten Bojonegoro hingga abad ke-16, Bojonegoro masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Namun dengan berjalannya waktu, Bojonegoro menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Demak. Nama Bojonegoro tentu memiliki asal-usul dan sejarah. Dalam buku sejarah dan asal-usul Kabupaten Bojonegoro, disebutkan nama kota Bojonegoro adalah kota peradaban yang dilalui sungai terpanjang di Jawa, Bengawan Solo. Di masa lalu Bengawan Solo bukan hanya sebagai jalan transportasi, tapi juga sebagai pusat peradaban. Selain itu, hampir sebagian besar hewan purba mendiami bantaran Bengawan Solo. Awalnya Bojonegoro bernama Rajekwesi dengan pusat pemerintahan di Jipang, yakni mencakup wilayah Cepu dan Padangan. Lokasinya di sepanjang Bengawan Solo atau bagian barat Bojonegoro. Dengan adanya Bengawan Solo, pedagang dari Tiongkok, Kerajaan Demak dan Majapahit berdagang dengan orang Bojonegoro. Melalui Bengawan Solo juga Sosrotilogo menyerang Rajekwesi yang saat itu dikuasai Belanda. Pasukan Belanda pun berhasil dipukul mundur. Namun terjadi gencatan senjata. Nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro. Bojonegoro diartikan bahwa bojo itu memiliki makna senang-senang, kebebasan dan pesta, sedangkan negoro adalah negara. Status Jipang yang sebelumnya adalah kadipaten diubah menjadi kabupaten dengan wedono Bupati Monconegoro Wetan, Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai bupati pertama yang berkedudukan di Jipang. Tanggal ini hingga sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Tahun 1725, ketika Pakubuwono II Kasunanan Surakarta naik tahta, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan dari Jipang ke Rajekwesi, sekitar 10 km dari kota Bojonegoro. Bojonegoro bermula dari perkampungan yang tersebar di sejumlah titik. Kampung-kampung itu tersebar di Gadung Rahu yang saat ini disebut Ngerau, Badander yang sekarang Dander, Randu Gembol, Toja dan Atiluwe. Adalah Kiruhadi atau yang dikenal Rakai Purnawikan yang menjadi salah satu kepala suku terkuat dari sejumlah perkampungan. Dia tinggal di Randu Gembol. Nama itu lalu diubah menjadi Hurandu Purwo pada tahun 1115. Letaknya berada di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas. Ibu kota kerajaannya di Kedaton di sekitar wilayah Kecamatan Kapas. Kerajaan kecil Hurandu Purwo pun lenyap pada saat kekuasaan Airlangga bertahta di Kauripan, wilayah kekuasaannya hingga barat. Saat itu berdiri Kabupaten Rajekwesi. Kerajaan Rajekwesi pecah menjadi 3, yakni Rajekwesi Wetan yaitu Mbau Reno,
dan Getasan Kenur yang sekarang Kanor. Pada zaman Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1909, 3 kabupaten itu dilebur menjadi satu dengan nama Kabupaten Kahuripan. Sejumlah candi pada zaman Airlangga dan Majapahit dibangun di Kabupaten Kahuripan. Sayang candi-candi itu dihancurkan saat Kerajaan Demak berkuasa di Tanah Jawa tahun 1521. Kabupaten Kahuripan pun ditelan zaman. Lalu pada 1523 muncul 2 kabupaten yang berbasis Islam, yakni Jipang Panolan dan Waru. Jipang Panolan dipimpin Raden Wiroboyo dan bekas Senopati Onggo Kusumo sebagai Adipati Waru. Hingga kemudian Jipang Panolan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Bojonegoro sesungguhnya mempunyai hubungan batin yang sangat erat dengan Kesultanan Yogyakarta. Alasannya karena Bupati Bojonegoro, Raden Tumenggung Sosrodiningrat menikah dengan Bra Sosrodiningrat menurunkan Tra Hamengkubuwono ke-4 hingga Hamengkubuwono ke-10. Ternyata tempat Demang mengawasi tambang timah saat Gubernur Jenderal Herman William Dendles menjabat sebagai Gubernur ke-36 di Pulau Jawa. Bojonegoro masih di bawah wilayah Rembang. Kala itu Dendles datang ke Indonesia pada 14 Januari 1808. Kebijakan Dendles yang membangun jalan besar yang membentang antara Anyer di Jawa Barat hingga pantai utara Pulau Jawa, Panarukan berpengaruh besar pada masyarakat Bojonegoro. Masyarakat yang berada di sekitar jalan raya yang dibangun dipaksa untuk kerja rodi membangun jalan termasuk rakyat Bojonegoro. Mereka dipaksa membangun jalan serta pangkalan angkatan laut tanpa diberi upah berupa makanan atau uang. Untuk makan malam mereka mendapat bantuan dari Sultan Yogyakarta. Sementara itu, Bupati Jipang Raden Ronggo Prawiro-Dirjo ketiga melakukan perlawanan kepada Belanda hingga akhir hayatnya. Dengan meninggalnya Bupati Jipang membuat Gubernur Dendles menaruh perhatian lebih kepada Jipang atau Bojonegoro. Bojonegoro memiliki sumber daya alam melimpah yakni minyak, jati, tembakau, dan lahan yang subur. Kesuburan lahan itu disebabkan adanya Bengawan Solo dan kecocokan lahan ditanami tanaman yang produktif dan diminati pasar Eropa saat itu seperti jati dan tembakau. Sementara itu kolonial Belanda terus memberikan perhatian kepada pendidikan rakyat pribumi, salah satunya dengan pengangkatan inspektur pendidikan. Lalu pada 1 Agustus 1872 di Kabupaten Bojonegoro mulai didirikan sekolah Inlandski Skolen. Direktur sekolah dijabat oleh Raden Joyotimejo serta pembantunya Abu Nodir dan Mustahal. Lalu pada tahun 1891 harga tembakau merosot pesat sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan tembakau. Saat itu Bupati Bojonegoro, Raden Adipati Aryo Reksokusumo, di saat bersamaan pemerintah mulai mengusahakan proyek besar seperti pengeboran minyak tanah. Tahun 1889 ditemukan adanya tambang minyak tanah di kawasan Desa Kawengan, Banyurip, dan Kasiman. Sejak saat itu pula diadakan pengeboran minyak dan hasil pengeboran minyak mentah tersebut dikirim ke Cepu yang kebetulan merupakan pusat pertambangan minyak tanah. Pada tahun 1885 terjadi krisis di perkebunan milik swasta maupun milik pemerintah. Akibatnya pemilik melakukan penghematan besar-besaran untuk menekan upah dan sewa tanah serendah mungkin. Kisah amarah Pate Sido Pekso pada Sri Tanjung yang berakhir petaka akibatnya masyarakat Jawa khususnya Bojonegoro menanggung beban finansial yang amat berat karena hasil dana ekspor tanaman tidak hanya digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk kemakmuran penduduk Jawa, tetapi untuk membiayai pemerintah daerah koloni di luar Jawa.
Kehidupan prasejarah Indonesia khususnya Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Bengawan Solo. Maka Bojonegoro yang dibelah oleh Sungai Bengawan Solo mempunyai dua wilayah utara dan selatan, serta dua daerah Jipang Hulu sekarang. Jipang Hulu yang berada di bawah pemerintahan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, wilayah bagian barat Kabupaten Bojonegoro, dan Jipang Hilir yang dikelilingi Gunung Kendeng dan Gunung Pandan. Setelah kerajaan superpower Majapahit runtuh dan banyak daerah-daerah yang memerdekakan diri menjadi kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya kerajaan Islam Demak dengan penguasa pertamanya Raden Patah Senopati Jimbun Adipati Bintoro. Tibalah masa Bojonegoro masuk wilayah kerajaan Islam Demak. Raden Patah mengangkat putranya Pangeran Sekar Kusuma yang dikenal dengan Pangeran Sedolepen menjadi adipati di Jipang. Pusat Kadipaten Jipang adalah Blora Selatan antara Cepu dan kota Blora sekarang. Pangeran Sekar Kusumo yang sangat dihormati rakyat Jipang terbunuh oleh Suroyoto, utusan Sunan Prawoto, sewaktu pulang dari sholat Jumat di pinggir Sungai Bengawan Solo. Maka dijuluki Sedo atau mati, Lepen atau sungai. Setelah Sultan Demak pertama Raden Patah digantikan putra tertuanya Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Pangeran ini mati muda saat melawan Portugis 1521 dan belum mempunyai anak. Yang seharusnya menggantikannya adalah Pangeran Sedolepen putra Raden Patah berikutnya. Namun ini tidak terjadi. Yang memegang pimpinan Demak adiknya Raden Tranggono hingga terbunuh di Benteng Panarukan 1546. Setelah itu ia digantikan oleh putranya Pangeran Prawoto. Tentang suksesi itu tidak hanya Pangeran Sedolepen yang sakit hati tetapi juga putranya Pangeran Aryo Penangsang. Hak mereka berdua dilalui. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan Adipati Pajang, Jaka Tingkir juga menantu Raden Trenggono didorong oleh saudara-saudara iparnya untuk menduduki jabatan Sultan Demak 1549. Namun baru dinobatkan pada 1558. Masa kejayaan Demak mulai pudar dengan dipindahnya anggota kerajaan beserta benda-benda pusaka kerajaan Demak ke daerah Pajang oleh Joko Tingkir yang setelah menjadi raja berjuluk Sultan Hadiwijoyo atau Sultan Pajang. Maka berdirilah Kerajaan Pajang. Raden Aryo Penangsang menggantikan Pangeran Sekar Kusumo menjadi adipati Jipang, lalu berusaha membalas kematian ayahnya. Aryo Penangsang tidak tunduk ke Pajang karena tidak mengakui keabsahan Adipati Pajang menjadi sultan. Memuncaklah pertikaian Jipang Pajang yang juga melibatkan dua orang wali, Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo, dalam ranah politik praktis yang disinyalir sejak lama mereka sering bersaing dalam mempengaruhi kebijakan politik kekuasaan. Pertikaian Jipang dan Pajang akhirnya dimenangkan oleh Pajang dengan bantuan dari Ki Gede Pemanahan, Ki Juru Martani dan Ki Panjawi. Jipang jatuh dalam kekuasaan Pajang pada tahun 1558. Aryo Mataram, saudara Aryo Penangsang dari lain ibu, diangkat menjadi adipati Jipang oleh Sultan Pajang. Tindakan politis ini untuk meminimalisir dendam Jipang terhadap Pajang. Aryo Mataram sebagai adipati Jipang segera bekerja dan meneruskan segala yang telah diperbuat oleh ayahnya, Pangeran Sekar Kusumo, untuk kemakmuran rakyat Jipang yang sempat mundur karena peperangan. Aryo Mataram menugaskan seorang mubalik yang terkenal dengan sebutan Kiai Menak Anggrung, makamnya di desa Kuncen Padangan, untuk mengajarkan agama Islam ke wilayah Jipang sebelah timur dan selatan Bengawan Solo. Pangeran Benowo putra Sultan Pajang tidak mampu melawan Senopati Sutowijoyo yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Senopati memboyong semua benda pusaka keraton Pajang ke Mataram. Senopati secara biologis anak Ki Gede Pemanahan, tetapi diambil anak angkat sejak kecil oleh Sultan Hadiwijoyo. Jadi dia adalah saudara angkat Pangeran Benowo. Semasa kecil Sutawijaya bernama Raden Mas Ngabai Loreng Pasar.
Jipang di bawah Adipati Pangeran Benowo ke-1 tidak banyak kemajuan, mungkin hanya memindah pusat kadipaten ke lebih selatan dan tetap di utara Bengawan Solo, lalu diteruskan oleh anaknya yang juga bernama Pangeran Benowo kedua. Kemudian diganti oleh Raden Jambu Adipati ke-6 sebelum Raja kedua Mataram. Panembahan Krapyak mangkat 1613 menggantikan Sutawijaya pada 1601. Jadi Raden Jambu memerintah Jipang 1598 sampai 1612, diteruskan oleh putranya Adipati Sukowati. Karena jasanya kepada Mataram menaklukkan Tuban 1619 hingga penguasa Tuban Pangeran Dalem melarikan diri ke Bawean kembali ke desa Rajegwesi. 5 tahun kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Kadipaten 1664. Makamnya disebut Buyut Dalem. Keturunan Sukowati memerintah Jipang sampai saat berdirinya Kabupaten Jipang pada tahun 1677. Kabupaten terbentuk sebagai akibat kekalahan politik susunan terhadap Kompeni yang melahirkan 2 keraton Surakarta dan Yogyakarta. Maka tanggal lahir Kabupaten Bojonegoro menurut data Serat Prajangjian Dalem Paroro ingkang jumeneng noto tanggal 20 Oktober 1677 dan Mas Tumapel sebagai bupati pertama. Pada masa itu, pusat pemerintahan bergeser ke seberang Bengawan Solo sekarang Padangan. Dari arah pendudukan Kompeni di pantai, Mas Tumapel merangkap menjadi Wedono Bupati Monconegoro Timur. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono kedua naik tahta. Tahun itu juga memerintahkan Raden Tumenggung Haryo Mataun pertama memindahkan pusat pemerintahan Jipang dari Padangan ke desa Rajegwesi. Mulai saat itu, nama Kabupaten Jipang berubah menjadi Rajegwesi, letaknya 10 km arah Kabupaten Bojonegoro. Politik divide et impera Belanda berhasil memecah belah Mataram menjadi 2 Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat melalui perjanjian Giyanti 1755. Akibat perjanjian tersebut Jipang Bojonegoro ditetapkan menjadi wilayah kerajaan Yogyakarta. Pada 20 Juni 1812 Inggris melalui Thomas Stanford Raffles memperkecil kerajaan Yogyakarta, bahwa Kabupaten Jipang diserahkan kepada Inggris. Jipang menjadi daerah jajahan bupati berubah menjadi pegawai gubermen di bawah Residen Rembang, Jawa Tengah. Rakyat Jipang bersama Raden Tumenggung Sosrodilogo melakukan pemberontakan, tetapi pada tanggal 2 Januari 1822, Kolonel Van Grishem berhasil merebut kota Rajegwesi. Kota rusak berantakan, sementara Sosrodilogo melanjutkan gerilya di pedalaman. Tanggal 25 September 1828 nama Rajegwesi berubah menjadi Bojonegoro. Kota baru ini dibangun 10 km arah utara kota lama Rajegwesi di tepi Bengawan Solo, dilalui jalan pos Rajegwesi ke Babat, lalu Lamongan dan Surabaya. Itulah sisi lain singkat cerita sejarah Kabupaten Bojonegoro. Sajian Malam Jumat